Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar PPKN. Oh ya, sebelumnya Pak Guru mengucapkan selamat, Anda sekarang sudah naik ke kelas 9. Nah, pada kelas 9 ini ada 3 materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila. Ini nanti akan dibagi menjadi 5 pertemuan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga akan dibagi menjadi 5 pertemuan. Dan yang ketiga terkait dengan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini pun akan dibagi menjadi 5 pertemuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab yang pertama, pertemuan yang pertama. Nah, kita akan membahas tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak masih ingat tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Masih ingat? Kalau belum, silakan diingat kembali, di refresh kembali di kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini atau pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang hakikat ideologi terbuka. Anak-anak ada yang tahu apa sih ideologi itu? Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea yang artinya gagasan, konsep atau pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Sehingga dari 2 kata itu, ideologi bisa diartikan secara harfiah sebagai ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, para ahli merumuskan ideologi bermacam-macam, antara lain sebagai contoh Suryanto Puswowardoyo mendefinisikan ideologi sebagai konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian pengertian lain adalah menurut M. Sastra Prateja yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, dari pengertian itu, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, maka bisa dikatakan atau kita simpulkan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara. Mengapa? Karena Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Kesimpulan yang lain adalah Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Selanjutnya kita akan lihat apa sih fungsi ideologi. Ideologi itu fungsinya antara lain adalah menjadi pedoman
bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, ideologi itu punya fungsi menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Fungsi yang lain dari ideologi adalah menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Apakah Pancasila merupakan ideologi yang terbuka atau ideologi yang tertutup? Ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan ataupun kelompok. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Salah seorang ahli yang bernama Kailan mengatakan bahwa ciri ideologi terbuka itu meliputi yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ciri yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ciri yang ketiga, dasarnya adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Sedangkan ideologi yang tertutup ini memiliki ciri yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Ciri yang kedua dari ideologi tertutup merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Jadi yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Ideologi terbuka memiliki banyak sekali keunggulan kalau dibandingkan dengan ideologi yang bersifat tertutup. Keunggulan tersebut dapat ditemukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini atau pertemuan pertama. Selanjutnya kerjakanlah tugas mandiri berikut. Nanti tugasnya dikirim lewat WA. Yang pertama, lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang kalian lakukan dalam mempelajari hakikat ideologi terbuka. Kemudian tulislah hasil evaluasinya dalam tabel seperti berikut. Silakan tabelnya diperhatikan. Dan yang kedua, lakukanlah evaluasi diri tentang hal-hal yang belum kamu ketahui mengenai materi hakikat ideologi Pancasila. Tulis hasilnya dalam tabel seperti berikut. Silakan diperhatikan tabelnya. Itulah materi pada pertemuan yang pertama. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang kedua.